Topik bahasan kita adalah atasi kelelahan pada bayi saat mudik dengan pijat. Sebelumnya aku mau kasih waktu sama Bidan Sinta untuk memperkenalkan diri. Boleh, boleh. Sebentar, saya tak Silakan ambil aja. Bidan, udah Sinta. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kenal. Saya Lucinta Agustina. Saya bidan di Klinik Edelweiss, letaknya di Kabupaten Klaten. Tepatnya di Klaten Kota, seperti itu. Selain itu, juga saya sebagai seorang dosen atau pengajar di jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Kemudian pada kesempatan hari ini nanti kita akan banyak sekali berbincang-bincang berkaitan dengan yang sudah disampaikan Mbak Cantik tadi ya Mbak ya. Tips mudik ya Mbak ya. Oke, mungkin itu aja Mbak. Nanti lebih detailnya silakan bisa ditanyakan ketika pada saat live seperti itu. Oke, terima kasih Bidan Sinta. Sama-sama Mbak, iya. Bidan Sinta, Instagramnya juga bisa di-follow juga nggak? Bisa dong, bisa. Jangan lupa nanti follow Instagram Edelweiss ya, @edelweissdespa. Nanti silakan bisa di-follow. Kemudian ada cabang yang kedua @edelweiss Pedan. Insya Allah nanti ada cabang yang ketiga di @edelweiss Cokro. Yang penting nanti jangan lupa follow di Instagram ini Edelweiss Despa. Oke? Oke. Pijatnya Oke. pastinya pakai telan dari Doodle ya, Bidan Sinta? Oh, pasti kita menggunakan produk dari Doodle. Ya. Oke. Oke, Bidan Sinta, habis ini mau lebaran ya Bidan Sinta, kurang lebih 1 minggu lagi. Jadi pastinya untuk mama-mama yang punya baby, ini pasti ada tantangan tersendiri ya. Nanti ketika mudik membawa bayi. Nah, biasanya nih Bidan Sinta, apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Apa yang perlu dipersiapkan oleh mama-mama semuanya kalau mudik bawa bayi? Oke, yang perlu disiapkan ketika mudik membawa bayi itu adalah yang pertama adalah jaga kesehatan bayi dulu, Mbak. Yang pertama itu jaga kesehatan bayi. Usahakan 2 minggu maksimal atau 1 minggu sebelum mudik itu dedek bayi itu dipijat dulu. Pertama itu, supaya apa? Supaya imunnya naik, supaya badannya rileks, otot-ototnya tidak tegang. Terus kemudian, yang selanjutnya boleh 2 minggu atau 1 minggu sebelum mudik itu kita kontrolkan ke dokter atau ke tenaga kesehatan untuk dicek kesehatan adik ya. Atau mungkin bila adik punya riwayat penyakit tertentu atau mungkin sedang sakit, bisa dibawakan obat-obatan dari dokter. Atau mungkin kalau punya riwayat penyakit tertentu juga bisa dibawakan obat-obatan tertentu yang memang khusus untuk adik ya. Yang pertama itu jaga kesehatan tubuh baik adik bayi maupun orang tuanya. Pertama itu Mbak. Kemudian yang kedua adalah penuhi kebutuhan bayi, siapkan kebutuhan bayi. Kebutuhan bayi itu apa? Kebutuhan bayi itu ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan psikologis. Yang kebutuhan fisik itu mungkin berkaitan dengan makanan, kemudian minuman, terus kemudian mungkin cemilan ya, susu, terus kemudian personal hygiene, jadi nanti kebersihan misalnya tisu basah, tisu kering untuk ganti popok, terus kemudian juga membawa kebutuhan si kecil tadi fisik, ya tadi misalnya minyak telon ya dibawa, jangan lupa minyak telon dari Doodle juga dibawa ya. Terus kemudian berikutnya lagi pakaian yang nyaman. Jadi pakaian nggak usah yang terlalu tebal, pakaian yang nyaman saja ketika dipakai, tidak usah yang terlalu heboh ya. Yang penting pakaiannya itu, yang penting ini Bu, Ibu, yang penting ini pakaiannya sudah di-set. Jadi sudah di-set misalnya ada pakaian atas, kemudian bawah celana atau zip seperti itu, misalnya di dalam plastik zip seperti itu. Kemudian sehingga nanti memudahkan dalam memakai, mengganti.
Kemudian selanjutnya lagi yang diperlukan adalah pilih metode transportasi. Ketika kita mudiknya menggunakan mobil pribadi, tentunya harus disiapkan mobilnya harus kondisinya sudah bagus ya. Maksudnya bagus bukan berarti baru ya Mbak ya. Tetapi bagus di sini artinya adalah kondisi mobil itu mesinnya dalam keadaan baik sehingga dipakai ketika perjalanan itu aman. Terus kemudian apabila menggunakan transportasi umum, misalnya mudik dengan pakai bis atau mungkin pakai kereta api atau pesawat, itu juga perlu disiapkan ya, perlu disiapkan juga. Jadi mungkin sebelum mudik perlu ada simulasi dulu ya, biar nanti tahu, oh saya posisinya yang tepat nanti duduknya sebelah mana, kemudian apa yang perlu kita siapkan dan lain-lain. Karena penting sekali untuk melakukan simulasi mudik. Jadi 1 minggu sebelum mudik, adik bayi diajak untuk simulasi menggunakan transportasi umum tadi. Nah, pilih tempat duduk yang di tengah ya kalau transportasi umum. Ya. Terus kemudian yang di belakang biasanya kan banyak sekali goncangan ya. Jadi hindari duduk paling depan atau duduk paling belakang, yang paling tengah. Jadi ambil posisi yang nyaman. Kemudian selanjutnya lagi adalah ini, pilih jam keberangkatan. Pilih jam keberangkatan itu penting sekali Mbak. Kuncinya di sini, jam keberangkatan ini. Ketika kita mau mudik, itu jangan asal mancal. Paham ya Mbak ya? Maksudnya kalau kita mau berangkat itu kita harus memikirkan jam tidur bayi. Ya. Bayi itu tidur biasanya di malam hari. Sore hari menjelang malam hari itu tidur. Jadi mending mudiknya itu adalah ketika sore hari atau malam hari. Sehingga ketika perjalanan adik bayi pasti tidur sehingga di jalan tidak rewel. Seperti itu. Hindari mudik pada saat pagi hari atau siang hari. Kenapa? Karena biasanya pagi hari atau siang hari adik bayi itu sedang aktif-aktifnya. Ketika dia aktif, dia masih di jalan, apalagi baru pertama kali, pasti nggak nyaman buat si kecil ya. Dia butuh proses adaptasi. Lain ceritanya kalau sudah terbiasa moving kemana-mana, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya baru pertama kali, ya tadi pilih jam keberangkatan pada saat sore hari atau malam hari, atau ketika jam bayi sedang istirahat. Kemudian selanjutnya adalah juga harus kita tentukan. Kita nanti mudiknya berapa jam ya kira-kira ya? Oh, katakan 8 jam dari Jakarta ke Klaten misalnya. 8 jam. Oh, berarti kita harus dalam waktu 8 jam kita harus bisa menentukan, oh nanti kita berhentinya di rest area mana. Kita berhentinya di mana, itu harus kita siapkan dulu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan peregangan. Ya, jadi ketika kita duduk terlalu lama, ya, duduk terlalu lama, baik yang nyetir ataupun penumpang ataupun bayi, duduk terlalu lama, kemudian di dalam mobil terlalu lama, itu satu, menyebabkan otot-otot itu tegang, Mbak. Ketika otot-otot tegang, itu membuat tubuh menjadi nggak nyaman. Dia nggak nyaman, kemudian rasanya pengen nangis. Kalau bayi ya, kalau dewasa nggak mungkin kan nangis owek-owek gitu kan nggak mungkin ya Mbak ya. Jadi ketika otot-otot tegang itu, bayi pasti akan rewel satu. Dia akan nangis. Nggak tahu, nggak jelas ya. Nangisnya ini kenapa ini nggak jelas. Diminumin nggak mau, dimakanin nggak mau. Nggak nyaman ya, merasa nggak nyaman. Nah ketika kita udah tahu perjalanan yang akan kita tempuh misalnya 8 jam, berarti lakukan peregangan di dalam setiap ini tadi, setiap rest area atau mungkin setiap 3 jam ya, 2 jam atau 3 jam itu berhenti di rest area untuk melakukan peregangan, baik itu dengan jalan-jalan ataupun mungkin dengan pijatan seperti itu. Nah ya, jadi seperti itu, 2 jam sekali atau setiap 3 jam berhenti di rest area untuk apa? Untuk melakukan mungkin stretching atau peregangan, baik yang nyetir, orang tua ataupun sama dedek bayinya, seperti itu. Nah yang peregangan yang seperti apa? Misalnya ya dengan senam bayi ataupun dengan pijatan. Nanti saya ajari bagaimana pijatan yang bisa dilakukan ketika mudik yang aman ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah
berikan waktu istirahat pada si bayi. Berikan waktu istirahat pada si bayi. Misalnya ketika di rest area tadi ya, di rest area atau ketika kita berhenti di tempat tertentu, adik bayi setelah kita lakukan pijatan, adik bobok kan ya, adik bobok atau mungkin dinenenin terus kemudian dia bobok, biarkan dulu. Atau mungkin kita ajak jalan-jalan keluar dulu, biar rileks dulu, menghirup udara segar. Baru nanti ketika sudah oke, kita berangkat lagi, seperti itu ya. Nah, yang demikian yang harus kita persiapkan, mulai dari jaga kesehatan bayi, jaga kesehatan orang tua, dan mungkin saudara-saudara yang lain, ya, pastikan itu. Kemudian yang kedua, mungkin membawa obat-obatan yang memang diperlukan jika ada penyakit tertentu, atau memang sedang sakit, karena itu penting sekali. Yang ketiga tadi adalah siapkan semua kebutuhan bayi, baik itu kebutuhan fisik maupun psikologis. Kebutuhan fisik tadi berkaitan makan, minum, pakaian, personal hygiene, ya, terus kemudian psikologis tadi. Psikologis tadi mungkin bisa kita ceritakan dulu sama si kecil. Saya tadi lupa ya. Ceritakan sama si kecil misalnya, Adek, ini besok kita mau mudik di tempat Eyang. Kita mudiknya pakai mobil ya. Kita nanti mobilan bareng-bareng. Terus kemudian nanti lihat pemandangan banyak sekali, Dek. Nanti kita mampir ke tempat ini. Ceritakan dulu. Ceritakan dulu sehingga biar adik itu punya bayangan. Oh iya ma. Sehingga dia tidak kaget dengan keadaan mudik dan macetnya pada saat mudik. Seperti itu harus diceritakan di awal supaya jadi kayak prolognya ya, supaya nanti nggak kaget gitu. Kemudian tadi pakaian-pakaian sudah diset, semua makanan dan minuman semua sudah diset. Jadi didekatkan dengan di situ. Kalau punya karsit bisa digunakan, tapi kalau misalnya nggak punya karsit, bisa juga pastikan di mobil itu ada alas buat tidur ya, alas buat tidur atau kasur kecil buat tidur. Karena apa? Karena kalau kita mampu bayi sepanjang perjalanan pasti bayi juga nggak nyaman, nggak rileks, terus kemudian ibunya juga nggak nyaman. Jadi pastikan ada karsit, kalau tidak ada bisa mungkin dengan kasur kecil atau matras kecil yang ditaruh di mobil seperti itu, Mbak. Ya, mungkin seperti itu yang bisa dipersiapkan. Intinya kesehatan nomor satu, terus kemudian kebutuhan untuk si kecil maupun orang tua, kemudian metode transportasi yang akan digunakan harus dipersiapkan dulu, gitu Mbak. Oke, ada lagi Mbak? Berkaitan sama kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bayi ya, Bidan Sinta? Iya, betul sekali. Tadi untuk mungkin cerita-cerita tuh di briefing dulu ya babynya sebelum berangkat. Iya, penting sekali Mbak itu Mbak, briefing baby sebelum berangkat itu penting sekali ya. Kalau kita nggak briefing itu malah nanti ini ya kaget ya bayinya, lo kok perjalanannya nggak selesai mah, kok lama banget ini mah. Aku pengen cepet sampai misalnya seperti itu ya. Kalau kita nggak briefing dari awal akan kayak gitu si kecil ya. Apalagi udah 5 tahun ke atas ya Mbak ya, atau 3 tahun sampai 5 tahun itu lagi rewel-rewelnya. Lain ceritanya kalau masih bayi umur kurang dari 12 bulan, paling dia nggak bisa belum bisa ngomong toh, paling dia hanya respon tubuhnya aja, mungkin rewel, neneknya nggak mau atau bagaimana. Oh iya, saya lupa. Kalau misalnya mommy itu sedang menyusui, jangan lupa bawa makanan dan minuman untuk ibu menyusui dan juga bawa ASI boosternya karena penting sekali ya. Ketika mudik kita lupa nggak bawa camilan, nggak bawa makanan, minuman atau mungkin ASI booster, produksi ASINya otomatis drop, akan turun itu pasti. Ketika produksi ASINya drop atau turun, ya tadi nanti ASINya itu juga sedikit sehingga bayinya kemungkinan akan kehausan atau lapar. Maka dari itu buat ibu menyusui jangan lupa bawa doping makanan banyak, bawa ASI booster untuk meningkatkan produksi ASINya biar tetap stabil seperti sebelum mudik gitu. Berarti gitu, penting juga untuk menjaga supaya ibu itu nggak stres, nggak kelelahan ketika dalam perjalanan ya. Bidan Sinta? Oh, sudah master Bu ya. Nah, kalau misalkan tadi kan memungkinkan kalau misalkan pakai kendaraan pribadi, tadi Bidan Sinta istirahat deh kalau ada rest area. Nah, Bidan Sinta, kalau misalkan pakainya transportasi umum seperti yang dijelaskan Bidan Sinta tadi, bisa kereta, bisa travel, bisa bus. Biasanya kan untuk istirahatnya kan
nggak memungkinkan nih ya untuk berapa jam sekalinya. Kalau seperti itu gimana, Dok Bidan? Ya, kalau misalnya menggunakan transportasi umum, lalu bagaimana ya kita bisa melakukan apa namanya tindakan ya supaya tadi ya tidak terjadi rewel bayinya ini. Yang pertama adalah tentunya ketika di perjalanan, misalnya sampai tidak ada waktu untuk istirahat ya. Pokoknya bisnya itu jalan, terus keretanya jalan terus ya. Misalnya ya, keadaan terburuknya ya, misalnya sampai kok nggak pernah berhenti ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan pijatan ringan ya Mbak ya. Kita bisa melakukan pijatan ringan. Sebentar, tak ambilin bonekanya dulu. Aku juga saya ada bonekanya. Oh iya, kita juga boneka ya. Udah tak siapin ini spesial buat Dude. Ya. Kelihatan. Jadi ini, kalau misalnya ya tadi di perjalanan apa namanya, keretanya jualan terus nggak berhenti ya, terus kemudian bisnya juga jualan terus nggak berhenti. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan pijatan singkat. Seperti apa? Misalnya adik bayi kita pangku seperti ini ya. Kalau misalnya nggak ada kasur kecil kan, bisa dipangku seperti ini. Terus kemudian ambil tadi minyak telonnya ya, minyak telon diambil, minyak telon dudulnya diambil, kemudian diusapkan pada bagian perutnya, perut bayi aja, diusap melingkar searah jarum jam ya, diusap melingkar searah jarum jam. Kemudian selanjutnya dadanya juga sama. Pertama perut dulu. Kenapa? Karena biasanya ketika di perjalanan yang membuat rewel atau yang membuat nggak nyaman itu adalah perutnya. Karena biasanya perutnya terus kembung karena AC ya terlalu dingin, atau mungkin karena udara atau mungkin apa namanya ya, memang adaptasi ya dari yang aktivitas biasanya ke aktivitas mudik kan memang membuat terpengaruh ya keadaan bayi. Jadi nanti pertama usap pada bagian perutnya dulu. Tadi ambil minyak telon, usapkan di perut. Sini biar kelihatan. Ini celananya tak tutupin. Ini ya Mbak ya. Jadi diusap searah jarum jam. Searah jarum jam. Ya, searah jarum jam pada bagian perut. Mungkin bisa dengan 8 kali usapan. Ya, searah jarum jam. Ini. Terus kemudian dari atas ke bawah. Seperti ini. Dari perut bagian atas ke perut bagian bawah. Ingat, tidak ada penekanan pada bagian pusar. Ya, tidak ada penekanan pada bagian pusar. Cukup seperti ini. Pada perut kayak gini. Yang ketiga gerakan ilu ya. Ilu yang sudah familiar yang dilakukan. I, L, L, U. U terbalik. Itu oh gini ya. I, L, U terbalik. I, L, U. Ya, gerakannya searah. Ya, benar sekali Mbak. Nah, yang seperti itu, yang terakhir gerakan gelembung. Gerakan gelembung. Nah, gerakan gelembung kayak gini, searah jarum jam. Semuanya prinsipnya searah jarum jam. Kenapa? Kenapa kok searah jarum jam? Karena gini Bun, kalau kita memijatnya salah tekniknya, tidak searah jarum jam itu, justru nanti membuat si kecil pencernaannya menjadi tidak enak, semakin tidak nyaman. Maka dari itu harus tepat dalam melakukan pemijatan. Searah jarum jam, searah dengan proses pencernaan pada tubuh kita. Ya, jadi proses defekasi atau proses pengeluaran pup ya dari kolon ascendens, transversal, descendens, seperti itu. Ilmiahnya seperti itu. Jadi ingat ya Bunda ya, nanti memijatnya pada bagian perut dulu, dipijat memutar searah jarum jam, kemudian dari atas ke bawah, kemudian ilu, dan yang gelembung cinta. Cukup 4 gerakan aja yang dihafalkan. Ya itu dulu. Kemudian berikutnya, pijatan singkat berikutnya adalah mungkin pada bagian dada. Kalau misalnya, karena kan berdekatan ya perut sama dada, sehingga mungkin bisa langsung dilakukan. Pijatan pada bagian dada adalah untuk melancarkan peredaran darah, untuk meningkatkan fungsi pernafasan, sehingga adik bayi tetap tersuplai oksigennya dengan baik ya, pernafasannya berjalan dengan baik. Begini ya, silang. Jadi
dari pertengahan puting bayi, tarik garis tengah, ya akan ketemu, ya di situ. Kemudian silangkan. Kita berjalan dari puting yang bawahnya, silangkan ke bahu satunya, menyilang. Ini set, menyilang, satunya juga iya, set, menyilang. Nah, begini. Keluar ya, bidan ya. Iya, ya 8 kali, semuanya 8 kali ya Mbak ya. Jadi 8 kali, jangan hanya 1 kali atau 2 kali. Ya harus dari pertengahan puting susu tadi, tarik ke arah atas sampai bahu membentuk kayak cinta, gambar cinta. Nah, yang seperti ini. Kalau misalnya nggak sempat banyak gerakan, ya tadi cukup 1 gerakan saja. Misalnya di perut tadi hanya kan 4 gerakan, bisa dipraktekkan 2 gerakan saja boleh. Bagian dada bisa dipraktekkan 1 gerakan saja boleh. Itu namanya pijat cepat pada bagian dada dan perut. Terus bonus 1 lagi pada bagian punggung. Punggungnya Mbak. Nah, pada bagian punggung ini diusap aja, kasih minyak telon dudel tadi, usapkan pada bagian punggung atas ke bawah. Nah, usap dulu. Nah, usap dulu dari atas ke bawah. Kemudian berikutnya baru nanti ini diputar-putar begini, melingkar ya. Ini saya pakai tangan 1 karena saya simulasikan saya sedang mudik naik bis sendirian ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya sama suami, mungkin adik bayi bisa di bangku sama suami nggih. Bangku sama suami kita bisa melakukan dengan 2 tangan. Ini saya simulasikan pakai tangan 1. Cukup seperti ini. Nah, sudah ini saja cukup. Ya, jadi ketika mudik hanya gerakan perut, dada dan punggung saja cukup, enggak apa-apa. Karena itu pada bagian perut tadi untuk mengatasi kembungnya. Karena kan biasanya kalau mudik tadi masalah yang timbul itu misalnya perutnya pasti kembung bayi itu. Ya, perutnya kembung karena mungkin pengaruh AC. Ya, AC mobil. Terus kemudian udara. Yang kedua pasti bayi rewel. Rewel itu penyebabnya apa? Banyak sekali rewel. Mungkin perut kembung atau mungkin asinya kurang. Ya, terus kemudian berikutnya masalah yang muncul mungkin diare ya. Diare karena mungkin tadi kurang bersih ya, kurang bersih dalam mungkin kita memberikan susu ataupun makanan ya. Atau mungkin adik megang benda-benda tertentu terus kemudian diemut ya, itu menyebabkan diare juga ya. Nah, maka dari itu tadi untuk memperbaiki fungsi pencernaan, pertama pijat aja pada bagian punggung. Untuk meningkatkan fungsi pernafasan, pijat aja pada area dada. Kemudian untuk meningkatkan imunitas, biar adik tadi boboknya nyenyak, nggak rewel, biar penyakit-penyakit hempas, nah bisa dengan pijatan pada bagian punggung. Nah, lalu pada bagian kaki tangan, bagaimana Mbak? Apakah boleh dipijat? Ya enggak apa-apa. Kalau misalnya memungkinkan bisa dipijat kaki tangannya, tetapi kalau tidak memungkinkan bisa menggunakan 3 area ini saja cukup Bunda ya. Jadi insya Allah dengan kita lakukan rutin 2 jam sekali pada si kecil, insya Allah bayi itu nggak mungkin akan terjadi kembung atau rewel atau nangis, tantrum dan lain-lain, nggak mungkin ya. Jadi lebih baik mencegah daripada kita adik bayi nanti sudah rewel ya. Kebanyakan begini Mbak, fenomenanya itu nunggu bayinya kembung dulu baru dipijat, itu salah. Kebanyakan kan begitu, Mbak bayiku udah kembung ini, Mbak adik bayiku nggak mau makan, nggak mau susu. Yang seperti itu yang sudah terjadi, tapi baru pengen memijat, itu yang salah. Yang benar adalah lakukan upaya preventif dulu, mencegah dulu, supaya bayi tidak kembung, supaya bayi makannya banyak, minumnya banyak. Jadi lakukan pijatan, nggak usah nunggu kembung, nggak usah nunggu nangis, nggak usah nunggu rewel ya, harus gitu ya. Jadi harus diupayakan preventif dulu, upaya pencegahan biar tidak terjadi seperti itu. Insya Allah kalau kita lakukan tadi rutin 2 jam sekali dalam kita melakukan peregangan, bayi nggak akan rewel dan aman pada saat mudik, Mbak.
Minimal gitu. 2 jam atau 3 jam sekali berarti ya? Iya, betul sekali. Iya, benar. Ya, karena memang normalnya ketika kita itu duduk terlalu lama, otot itu kaku setiap 2 jam apabila tidak dilakukan peregangan atau merilekskan tubuh atau otot-otot, itu menyebabkan nanti kalau dewasa mungkin pegel-pegel. Sama mungkin halnya dengan bayi ya, sama akan pegel-pegel sehingga nanti bayi akan rewel. Maka dari itu 2 jam sekali lakukan peregangan. Ya, apalagi seperti bayi itu. yang Ya. di pangku terus gitu ya. Ya. Iya, benar. Ya Mbak, benar. Makanya dari itu, wong bayi aja, apa yang dewasa aja capek ya Mbak ya. Apalagi ini, wong dari Klaten ke Solo aja nyetir sendiri capek ya Mbak. Apalagi perjalanan Klaten ke Jakarta, aduh capek banget Mbak itu Mbak. Jadi kalau kita nggak melakukan peregangan 2 jam sekali itu memang tubuhnya menjadi nggak nyaman Mbak. Maka dari itu harus disiapkan betul ya. Dan cukup 3 itu saja. Nah, bagian-bagian tubuh insya Allah aman semuanya, lancar dan gampang dipraktekkan. dipraktekkan. Itu perlu nggak sebenarnya?